Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang malaikat dan tugasnya. Ada yang sudah tahu? Ada berapa sih malaikat yang wajib kita ketahui? Ya, pinter betul. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Sekarang, siapa yang tahu apa saja sih tugas ke-10 malaikat itu? Ada yang tahu? Iya, betul. Masing-masing malaikat mempunyai tugas yang berbeda-beda. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang malaikat dan tugasnya. Dengarkan dengan baik ya. Anak-anak ada yang tahu tidak? Siapa sih yang menciptakan malaikat? Malaikat itu seperti apa sih? Siapa sih dia? Ya, malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi malaikat dengan manusia sama dong Bu. Sama-sama diciptakan oleh Allah. Iya, betul. Malaikat sama-sama diciptakan oleh Allah. Hanya saja manusia diciptakan dari tanah, tapi malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Nah, tadi kan sudah tahu ya anak-anak ya, malaikat itu jumlahnya ada 10. Diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Tapi dari ke-10 malaikat tersebut punya tugas yang berbeda-beda. Namanya juga macam-macam. Namanya ada malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril ini bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Rasul Allah. Nah, malaikat yang berikutnya adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki kepada semua makhluk Allah tanpa terkecuali. Mau dia orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, mau yang beriman ataupun yang tidak beriman, tetap diberikan rizki oleh Allah. Yang memberinya siapa yang membagikannya? Iya, malaikat Mikail yang membagikan rizki tersebut. Selanjutnya ada malaikat Israel. Siapa sih malaikat Israel? Tugasnya apa sih? Nah, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa makhluk atas izin Allah. Semua makhluk hidup, semua makhluk yang bernyawa pasti akan mati, akan meninggal. Nah, yang mencabut nyawanya itu adalah malaikat Israel, tapi tentunya dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan untuk dicabut nyawanya, maka malaikat Israel pun tidak akan berani mencabutnya. Malaikat yang berikutnya adalah malaikat Israfil. Kalau yang tadi yang mencabut nyawa itu namanya malaikat Israel. Nah, yang ini namanya malaikat Israfil. Hampir sama ya. Bedanya yang satu hurufnya Z, yang ini pakai huruf S. Jangan tertukar ya tugasnya ya. Kalau malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Kok 2 kali Bu? Iya, yang pertama ditiup ketika hari kiamat. Ditiup itu sangkakala. Ada yang tahu gak sangkakala itu apa? Betul, sangkakala adalah trompet yang nantinya akan ditiup untuk menghancurkan dunia. Ketika sangkakala ditiup untuk yang pertama kali, maka semua makhluk hidup akan meninggal dunia. Tuh. Kemudian ditiupkan lagi yang kedua. Nah, ketika sangkakala yang kedua kali ditiup, itu semua makhluk yang mati akan dibangkitkan kembali. Ya, malaikat berikutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Ini kembar ya Bu ya? Enggak sih, dia memang berdua tugasnya. Ngapain sih tugasnya Bu? Nah, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur atas apa yang telah diperbuatnya selama ada di dunia. Ketika kamu hidup, apa yang kamu lakukan? Bisa bohong gak? Gak bisa. Yang menjawab bukan mulut kita, tapi yang menjawab adalah amal perbuatan kita. Kalau di dunianya ketika hidup dia rajin ibadah,
Maka anggota tubuhnya akan menjawab, "Iya, ketika aku hidup dulu di dunia, aku selalu mengerjakan sholat 5 waktu." Yang laki-laki, "Aku sholatnya selalu ke masjid." Tapi kalau dia, eee, di dunia ketika hidup banyaknya ngisengin orang, "Iya, aku di dunia selalu ngisengin orang." Tuh, nanti dicatat deh tuh. Nah, yang berikutnya adalah malaikat rokib. Nah, malaikat rokib ini bertugas mencatat amal baik yang selalu kita lakukan. Kalau kita nolong orang, bantu mama, nah itu langsung dicatat tuh sama malaikat rokib. Hari ini, jam segini, anak ini melakukan kebaikan, membantu orang tuanya. Tuh, enak ya. Malaikat yang berikutnya adalah malaikat atid. Nah, malaikat atid ini bertugas mencatat amal buruk. Kerjanya barengan tuh sama malaikat rokib yang tadi. Kalau malaikat rokib mencatat amal baik, nah malaikat atid mencatat amal buruk. Ketika kamu ngusilin teman, nah yang dilakukan anak-anak itu langsung dicatat sama malaikat atid. Tapi kalau malaikat rokib baru niat aja mau bantu udah dicatat. Beda dengan malaikat atid. Niatnya mau ngusilin orang udah dilakukan belum? Kalau belum dilakukan gak jadi dicatat. Tapi kalau udah dilakukan, udah ngusilin temennya, baru deh tuh dicatat sama malaikat atid. Yang berikutnya ada malaikat Malik. Ya, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik juga punya julukan loh. Namanya julukannya adalah malaikat Zabaniyah. Nah, malaikat Malik ini tugasnya berdua dengan malaikat Ridwan. Tapi beda tempat. Kalau malaikat Malik jaga pintu neraka, nah malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga nih. Malaikat dan manusia sama-sama makhluk ciptaan Allah. Jadi sama dong Bu manusia dengan malaikat. Oh tidak, manusia dan malaikat berbeda. Terus di mana Bu bedanya? Nih ya, kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Sedangkan manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Malaikat tidak memiliki nafsu, tapi kalau manusia memiliki nafsu. Malaikat tidak punya jenis kelamin, tapi kalau manusia punya jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, yang berikutnya, malaikat tidak dapat dilihat. Kalau manusia bisa dilihat nggak? Iya betul, manusia mah bisa dilihat. Coba anak-anak ada yang pernah melihat malaikat nggak? Nggak ada kan? Artinya malaikat itu tidak bisa dilihat karena dia adalah makhluk gaib. Ya, perbedaan yang berikutnya, manusia tidak terjaga dari dosa. Sedangkan malaikat terjaga dari dosa. Jadi malaikat itu tidak punya dosa. Beda dengan manusia yang punya dosa. Dosanya kalau manusia mah banyak. Kalau malaikat, oh dia nggak punya dosa. Hikmah beriman kepada malaikat ada 4. Yang pertama, selalu bersyukur. Yang kedua, berhati-hati dalam bertindak. Yang ketiga, rajin beribadah. Dan yang keempat, memiliki sikap sabar dan tawakal. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya ya. Jangan lupa dibaca kembali buku catatan dan buku pelajarannya ya, agar kita semakin paham. Jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.